Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas tujuan Allah memberi berkat. Kebanyakan orang Kristen kalau mendapat berkat akan mengucapkan haleluya. Tetapi ketika mendapatkan yang tidak enak, mereka berkata, "Aduh, kenapa begini Tuhan?" Pertama-tama, kita harus mengerti terlebih dahulu arti dari berkat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Definisi ini menjelaskan bahwa berkat datang dari Tuhan untuk manusia. Di dalam Perjanjian Lama, berkat Tuhan digambarkan secara umum sebagai pemenuhan kebutuhan jasmani seperti buah kandungan yang subur, hasil bumi dan hasil ternak yang berlimpah, usaha dan pekerjaan yang lancar, posisi dan tanggung jawab yang meningkat, juga area yang bertambah luas. Kitab Habakuk membuat pengertian yang lebih luas mengenai apa itu berkat. Berkat Tuhan yang ditekankan di dalam kitab Habakuk adalah mengenai keselamatan dan kekuatan yang Tuhan berikan walaupun ada di dalam keadaan yang tidak baik. Karena di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan harapan manusia, Tuhan tetap menyelamatkan dan memberi kekuatan. Setelah mengetahui definisi berkat, kita akan mengerti tujuan dari suatu berkat. Yang pertama, berkat menyadarkan orang akan sang sumber berkat. Kita percaya Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat membuat dan menciptakan berkat, dan tidak ada satupun pihak lain yang dapat menciptakan berkat. Yakobus 1 ayat 17 berkata, "Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas." Yang kedua, berkat membuktikan kedaulatan Tuhan. Sebagai sumber berkat, Tuhan adalah pihak yang dapat memutuskan dan menentukan kepada siapa berkat itu akan diberikan. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 20, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya." Yang ketiga, berkat membuktikan pemeliharaan Tuhan. Tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan bagi manusia, dan hujan yang turun dari langit untuk memungkinkan hal tersebut tumbuh adalah hasil kemurahan Tuhan bagi pemeliharaan hidup umat manusia di muka bumi ini. Berkat menunjukkan dan membuktikan betapa baiknya Tuhan bagi umat manusia. Yang keempat, berkat Tuhanlah yang membedakan kehidupan orang benar dengan dunia. Hal yang membedakan antara orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak adalah mereka akan menerima berkat kekuatan, pemeliharaan, dan keselamatan untuk mengatasi masalah. Maleakhi 3 ayat 18 berkata, "Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya." Hal penting yang harus kita mengerti adalah, walaupun orang benar dapat menghadapi masalah, namun sikap orang benar dalam menghadapi masalah akan sangat berbeda dengan dunia. Hal ini karena Tuhan senantiasa memberi damai sejahtera dan kekuatan
bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Yang kelima, berkat Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Tuhan. Ditulis dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita yakin bahwa berkat dan pemeliharaan Tuhan membuktikan Ia adalah Allah yang setia dan tidak pernah lalai menepati janjinya. Walaupun manusia terkadang tidak setia. Yang keenam, berkat Tuhan menguji integritas kita. Mengutip perkataan terkenal dari Robert Ingersoll, yaitu setiap manusia dapat tahan dalam keadaan yang tidak baik. Namun, hanya manusia hebat yang dapat bertahan dalam kelimpahan. Kutipan ini menunjukkan bahwa hidup berkelimpahan atau penuh berkat terkadang dapat menjatuhkan seseorang. Namun, hanya orang yang memiliki integritas yang tetap dapat hidup benar di saat berkelimpahan. Mari saudara, terus percaya bahwa berkat Tuhan yang kita nikmati bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani saja. Namun, kekuatan dan damai sejahtera yang kita rasakan itu juga merupakan berkat Tuhan yang kita terima. Biarlah kita senantiasa sadar bahwa keberadaan kita bukanlah hasil kekuatan kita sendiri, namun merupakan berkat Tuhan bagi kita. Jangan fokus pada berkatnya, namun teruslah mendekat pada sumber berkatnya, yaitu Allah sendiri dalam kehidupan kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku. Di bawah sayapmu, aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu. Maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab. Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dan tanpa terasa ya, ini sudah bulan yang terakhir di tahun 2025 ya, di tahun penuaian ini.
saat ini jemaat Tuhan di rumah-rumah maupun dimanapun berada, kita mau awali ibadah kita pagi ini dengan doa bersama. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Pada hari ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih Tuhan, sekali lagi kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, bersatu hati Tuhan, menghadap hadirat-Mu Bapa. Pada hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membawa Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami menyerahkan seluruhnya dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya Tuhan, nyatakan Tuhan, nyatakan pekerjaan-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan, dalam setiap kami Tuhan. Untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan, mari Bapa Engkau yang mempertemukan diri-Mu Tuhan, mengalami pertemuan pribadi Tuhan terhadap semua jemaat yang hadir ya Bapa, di dalam nama Yesus. Setiap lutut Tuhan, kami rindu Tuhan berteluh, setiap lidah mengaku bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah kami Bapa. Setiap permasalahan Tuhan akan ditemukan dalam hadirat-Mu. Untuk jalan keluarnya Bapa, ada kesembuhan Tuhan, ada sukacita Tuhan, ada pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami membawa di hadapan-Mu Tuhan para pemimpin-pemimpin rohani yang Kau taruh di atas kami ya Bapa. Kau memberkati setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami membawa di hadapan-Mu Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotoro Harju dan semua para wakilnya Tuhan, para gembala Tuhan, kepala CK Tuhan, cabang Tuhan, sampai seluruhnya Tuhan yang ada di bawah GBI Gatot Subroto ya Bapak, kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menutup bungkus anak-Mu ini dengan darah-Mu yang maha kudus Tuhan. Kau yang menguatkan langkah kakinya Tuhan. Kau yang memberikan Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapak, taruhkan hati dan pikiran-Mu Tuhan, perasaan-Mu Bapak bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga membawa secara khusus Tuhan gembala kami di tempat ini di GBI Menteng Tuhan, membawa wakil gembala ke dalam tangan-Mu Tuhan, seluruh Tuhan pelayan, seluruh pengerja yang Tuhan ambil bagian ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati seluruh kehidupannya Tuhan. Apa yang dilakukannya Kau buat berhasil, beruntung dan mujur di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang berlimpah-limpah, Kau memberikan kekuatan yang berlimpah-limpah dan penutupan bungkus darah-Mu yang kudus atas setiap keluarganya Tuhan dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Bapak, kami membawa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bangsa kami Tuhan, Kau taruh kami di tempat ini Tuhan. Kami mengangkat bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, semua wilayah Tuhan, tanahnya, airnya, lautnya, udaranya, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ada kesuburan Tuhan, ada kemakmuran, ada kejayaan atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi kemiskinan Tuhan, tapi biarlah Tuhan bangsa kami Tuhan berdiri atas bangsa-bangsa Tuhan, berdiri atas bangsa-bangsa, diperhitungkan atas bangsa-bangsa ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami membawa Tuhan pemimpin negara kami, dari presiden, wakil presiden, seluruh aparat pemerintahan Tuhan, dalam setiap bidang Bapak, ekonomi, sosial, budaya, hankam, semua Tuhan dilawat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar takut akan Engkau, menghormati dan mengasihi-Mu Tuhan, ada bagi hamba-hamba-Mu ini dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, ada misi-misi yang dipermudah Tuhan, ada misi-misi yang dijalankan Tuhan dari ujung Indonesia sampai ujung yang lainnya ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami melihat Tuhan, Injil itu diberitakan sampai ujung-ujung pelosok Indonesia Bapak. Everyone mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji-muji nama-Mu, menyorak-nyorakan keagungan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, mana beri kemuliaan buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima janji-janji Tuhan, biar ada sukacita, ada kegirangan di tempat-tempat dimanapun kita berada saat ini. Haleluya, yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah.
Tuhan. Yuk yang mau lebih lagi memuji Tuhan. Lebih lagi buat Tuhan. Kasihnya sungguh indah. Sepanjang tahun ini banyak menerima kebaikan Tuhan. Yes Lord. Indahnya pelangi, sejarahnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kekasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguhnya kekasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah Sungguhnya kekasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguhnya kekasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguhnya kekasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku Kasih Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, Kau hadir di setiap rumah-rumah kami, dimanapun kami berada saat ini ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saat Engkau hadir ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, ada sesuatu terjadi Tuhan. Dimanapun itu Tuhan, Kau tidak terbatas ruang dan waktu ya Bapa. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja Tuhan. Kirabayana ya shikara bayana maya shikara. Biarlah Kau hadir lebih lagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di
suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Tuhan saat ini. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah Bekerja, Tuhan. sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. mari umat kesayangan Tuhan, katakan dengan iman, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Biar kau bekerja Tuhan. dan tiada yang sukar. Hanya kau satu-satunya yang kami percayai ya Tuhan. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi perhitungkan orang iman percaya kami, percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang
bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Ya benar Tuhan. Kami juga mau katakan kami butuh Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan hanya Yesus satu-satunya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari nyatakan kau butuh Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus,
Tuhan. Hanya kepadamu satu-satunya yang kami andalkan. Hanya Kau satu-satunya tempat kami berseru Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Kau tidak mengabaikan setiap seruan kami ya Tuhan. Bahkan Kau menghargai Tuhan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Demikian pujian penyembahan kami Tuhan, yang terbaik hanya bagi Engkau. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk memberi kepadamu. Biarlah segala persembahan, persepuluhan, persembahan kolektif yang kami berikan ini menyukakan hatimu. Semua yang kami berikan Tuhan, kami berikan dengan sukacita, tapi juga kami percayakan janjimu, bahwa berkat-Mu yang telah Kau berikan, Kau terus berikan untuk umat-Mu berlimpah-limpah dalam segala pekerjaan, usaha, rumah tangga, cita-cita masa depan, anak-anak semuanya dalam penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu yang melimpah. Pakailah semua ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagimu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan. Dengan kemurahan-Nya, kita dapat berjumpa kembali di tempat ini dan bersama-sama kita diberkati dalam hadirat-Nya. Dengan penuh sukacita, jemaat Tuhan menyambut pelayanan firman Tuhan hari ini yang dilayani oleh Bapak Gembala GBI Menteng, Pendeta Binsar Sitorus. Serta mari mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Sesuai arahan Gembala Jemaat Induk, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoraharjo, akan diadakan doa puasa di akhir tahun 2025 dan persiapan memasuki tahun 2026 selama 6 hari, yaitu akan dimulai pada tanggal 8 hingga tanggal 13 Desember 2025 dengan topik doa 1. Indonesia, 2. Persiapan memasuki tahun 2026, 3. Gereja Tuhan semakin terhubung erat dengan Tuhan Yesus. 4. Perekonomian global. 5. Metode Tuhan Yesus untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi dan lebih banyak masuk menara doa. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Mengajak jemaat Tuhan untuk hadir dalam kegiatan tengah minggu gereja kita, Rabu 10 Desember pukul 20. Melalui Zoom meeting, berdoa bagi Indonesia di ibadah Healing Worship for Indonesia. Worship leader akan dilayani oleh Ibu Ellen Gunawan. Sabtu 13 Desember pukul 4.30. Doa pagi bersama Bapak Gembala melalui Zoom meeting. Ibadah Minggu adalah ibadah perayaan Natal GBI Menteng, tanggal 14 Desember 2025 pukul 16. Secara onsite di GBI Menteng, firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu PDP Yuniarta Sihombing, SPSI, dengan warna seragam pink atau abu-abu. Jemaat Tuhan dapat menyesuaikan. Ibadah pagi pukul 10 ditiadakan. Sekian pengumuman gereja kita. Kiranya berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita sepanjang minggu ini. Berikut adalah perjalanan misi pelayanan gereja kita bulan November di Kalimantan Timur melalui hambanya Bapak PDM Marlo Aipasa. Pelayanan diadakan dengan ibadah kebangunan kerohanian atau KKR dan ibadah di rumah-rumah. Melalui ibadah ini,
banyak umat Tuhan yang dilawat dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, serta mengalami kuasanya dalam mukjizat, pelepasan, kekuatan, dan jawaban. Mengajak jemaat Tuhan untuk tidak jemu-jemu dalam mengambil bagian pelayanan misi gereja dengan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Melalui doa, banyak jiwa yang dimenangkan dan hidup kita diberkati. Jesus for everyone. Harvest now. Amin. Dia akhirnya kembali dengan hati yang penuh dengan tanda tanya. Apakah masih ada tempat untuk dirinya? Rasa asing itu memeluknya erat. Ia melihat orang-orang tertawa, bercerita, dan penuh dengan kehangatan. Namun, kasih selalu datang lebih cepat, lebih setia daripada rasa takut. Senyuman itu, pelukan itu, tidak pernah hilang. Ia sadar bukan mereka yang berubah, melainkan kadang kita yang menjauh dan merasa Tuhan pun berubah. Tapi kasihnya tetap sama dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Cut. Nah, kenapa? Kok masih ngerekam? Wah. Sampai jumpa 14 Desember jam 4 sore di Natal yang di Ngeteng. See you. Oh, jangan lupa. Apa ya? Sampai jumpa di ibadah Natal. Gimri. Baik, sekarang saatnya kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh jiwa roh kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan. Kita bawa satu pujian. Kita yakin saat Dia berfirman sesuatu terjadi. Firman-Nya berkuasa. Shikarabaya shikara. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
setiap kami Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan, kami butuh kekuatan, kami butuh tuntunan-Mu ya Bapa. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Kita sudah memasuki bulan Desember, kekasih Tuhan. Dan minggu depan, jangan lupa kita akan merayakan Natal bersama-sama jam 4 di Hotel Mega Proklamasi. Tapi tidak ada salahnya juga di awal bulan ini kita mendengarkan pesan tentang Natal ya. Mungkin Bapak Ibu juga di rumah sudah mulai memberikan ornamen-ornamen ya. Untuk mengenang Tuhan kita. Christmas is everywhere ya kan. Itu atmosfernya itu juga tidak salah kita nikmati ya. Ada suasana damai, suasana sukacita, perayaan, tidak salah ya. Tapi yang paling penting jangan lupa adalah pesan Natal. Apa yang terjadi di hari itu? Saya akan bacakan di Lukas 1 ya, di mana Tuhan itu pertama kali melalui malaikat Gabriel menyatakan diri kepada Bunda Maria bahwa Tuhan Yesus akan dikandung dan dilahirkan olehnya. Saya boleh beri judul alasan untuk berbahagia ya. Natal dan alasan untuk berbahagia. Kenapa orang merayakan Natal dan bahagia? Ya, masa harus sedih? Ya harus bahagia lah ya. Tapi bahagianya kenapa? Ya, apakah dapat hadiah, kado dan baju baru? Bukan. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana di Natal yang akan kita rayakan itu banyak alasan untuk berbahagia dan rahasia supaya kita berbahagia. Bukan saja di bulan Natal, tapi di sepanjang tahun. Lukas 1 ayat 26 dan sampai 38 cukup panjang, tapi saya rasa tidak salah ya kita membaca bagian firman Tuhan, momen-momen di mana Tuhan melalui malaikatnya menyatakan tentang rencananya yang luar biasa. Saya bacakan dari ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, sejak Tuhan menyatakan ke Elizabeth ya bahwa Yohanes akan dikandung, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saya senang sekali dengan apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Jangan takut. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, Dia mengatakan jangan takut. Artinya bersama Tuhan semuanya pasti beres. Ya. Walaupun mungkin akan menghadapi situasi yang sulit. Ya. Seperti yang akan dialami oleh Maria ini, belum menikah, tiba-tiba dia mengandung oleh Roh Kudus. Itu kan bagaimana ya? Omongan tetangga, omongan sekitarnya, dan rumit sekali. Ya. Tapi pesan Tuhan yang pertama-tama itu jangan takut. Bapak Ibu, ketemu dengan Tuhan di rumah, dalam saat teduh, apapun bentuknya, semuanya akan menjadi beres. Semuanya pasti menjadi baik kalau Tuhan menemui kita. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan memberi tuntunan kepada kita, banyak yang tidak masuk akal.
Kita tahu nanti di akhir paragraf ini Maria memuji Tuhan dan berbahagia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya. Dia mendengar pesan itu pertama kaget, tapi ujungnya dia bahagia. Bahkan dia bilang, sungguh-sungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Memang benar sampai sekarang, bahkan yang berlebihan ya, ada lukisan, ada patung dan sebagainya yang tentu saja kita tidak perlu melakukannya. Tapi Bunda Maria itu orang berbahagia yang melihat dia dipilih ya sebagai ibu yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Dia bahagia sekali. Bapak Ibu sekalian, di sini saya dapatkan kunci untuk berbahagia adalah jangan mempertanyakan rencana Tuhan. Tentu saja tidak semua kita menjadi seperti Bunda Maria. Nasib kita berbeda-beda, jalan hidup kita berbeda-beda, profesi kita berbeda-beda, keadaan kita berbeda-beda. Tapi kalau mau berbahagia di bulan Natal, bahkan di sepanjang tahun, bahkan di seluruh hidup kita, jangan mempertanyakan rencana Tuhan atas hidup kita. Dia pasti paling tahu memberikan yang terbaik untuk kita. Rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan itu sudah dibuat untuk kita. Tapi mengapa begini Pak? Mengapa saya mengalami seperti ini? Jangan pertanyakan Tuhan. Di balik segala sesuatu, skenarionya sudah dibuat untuk membuat kita memiliki kehidupan yang baik, masa depan yang indah, dan damai sejahtera. Maria berkata, bagaimana mungkin terjadi? Dia memang bertanya, karena memang tidak masuk akal dia. Tapi di akhir dari paragraf ini dikatakan, ya, saya ini hanya hamba, saya akan ikuti saja apa yang Tuhan mau. Itu perkataan yang bagus. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun dari kita yang mengerti apa yang terjadi bahkan sejam dari sekarang. Ya kan? Tapi Tuhan kita yang kekal itu paling tahu semuanya. Dan mana ada bapak yang merencanakan yang jahat untuk anak-anaknya. Dan sekalipun ada iblis, Tuhan itu sudah menaklukkan. Tuhan itu pegang kendali atas segala sesuatu. Jadi pasti beres. Jangan pertanyakan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Syukuri saja. Ya, syukuri saja dan nantikan Tuhan mengubah segala situasi yang kelihatannya buruk menjadi baik. Itu sudah keahlian Tuhan. Ya, dari awal Tuhan menciptakan yang gelap menjadi terang, yang tidak baik menjadi baik. Itu sudah kemampuan Tuhan dari dulu. Jawab malaikat itu kepadanya. Tadi Maria mengatakan kan, bagaimana mungkin terjadi? Lalu malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Bagaimana mungkin itu terjadi? Malaikat Gabriel menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bapak Ibu sekalian, kunci untuk yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang sulit menjadi gampang, yang rasanya jelek menjadi bagus, itu harus ada kuasa Roh Kudus. Kuasa Allah harus turun atas hidup kita Bapak Ibu sekalian. Tanpa itu, rencana apapun sebaik apapun sudah dibuat itu tidak bisa terjadi. Tapi kalau Roh Tuhan turun, aduh kita lihat di sepanjang sejarah, ketika Roh Tuhan membantu umat Israel bersama Musa keluar dari Mesir, laut merah dibelah, mereka bisa berjalan, Firaun yang mengejar akhirnya justru ditutup oleh laut merah itu. Harus ada Roh Kudus dalam hidup kita. Saya tidak punya uang Pak. Kalau ada Roh Kudus, dalam uang yang tersisa pun, engkau bisa lebih bahagia daripada orang yang punya uang sebanyak mungkin.
saya sedang mengharapkan pekerjaan, dapatkan jodoh, apapun Bapak Ibu sekalian. Rencana yang sehebat apapun akan gagal. Tapi kalau rencana Tuhan yang terjadi, roh Tuhan yang mengerjakan, waduh. Potifar berusaha untuk memenjarakan Yusuf. Juru minum lupa setelah ditolong ditafsirkan mimpinya. Lupa dia kepada Yusuf. Tapi apapun itu tidak bisa menghalangi Tuhan untuk mengangkat Yusuf seperti mimpi yang sudah diberikan kepada dia waktu dia masih muda. Karena roh Tuhan yang bekerja sehingga Firaun mimpi, sehingga orang tidak bisa menafsirkan kecuali Yusuf dipanggil untuk menafsirkan. Dan dia dipercayakan untuk memerintah seluruh Mesir di bawah Firaun. Bapak Ibu sekalian, harus ada roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang kita beribadah tapi kalau nggak ada roh Allah, nggak ada kita membiarkan roh Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kita, akan percuma. Kita bisa saat teduh dan membaca sekian pasal ayat, tapi kalau kita tidak membiarkan roh Allah itu menafsirkan Alkitab yang kita baca itu, menjelaskan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita seperti yang dia sudah taruh dalam firman-Nya. Kalau itu tidak kita izinkan terjadi dalam hidup kita akan kering dan tidak ada kuasa. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, kelihatannya sih beribadah, tapi nggak ada kuasanya. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu sekalian. Ingat, mau ibadah, mau saat teduh, mau kita lagi berjalan, kita bekerja, izinkan roh Allah bekerja di dalam hidup kita. Lalu kita baca lanjut ya. Di ayat 36-nya, Gabriel berkata, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kita tahu ya, itu Elisabet dan yang mengandung dan akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Lalu ini kata-kata yang paling penting, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kenapa harus begitu sih Pak? Ya nggak usah ditanya-tanya. Kadang-kadang kita pikir kenapa Yusuf harus bukan Yusuf Maria ya, Yusuf anaknya Yakub. Kenapa dia harus dibuang sih? Kenapa harus dipenjara sih? Kenapa harus begitu? Tuhan yang lebih tahu Bapak Ibu sekalian. Kenapa engkau harus memilih pekerjaan tertentu? Kenapa kamu harus memilih studi pelajaran tertentu? Kenapa kita menikah dengan orang tertentu? Memang diri kita, perasaan kita juga ada. Tapi cara-cara itu sudah diatur oleh Tuhan. Kan kita ini kesayangan Tuhan. Hidup kita katanya sudah ditulis di tangannya. Jadi kita sudah ada skenario. Ya, berapa kali terjadi skenario itu Tuhan itu gagal, bukan Tuhan yang gak salah. Seringkali kitanya yang melenceng, kitanya ragu, akhirnya kita mundur, kita memilih keputusan sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya kan belum menikah, bagaimana punya anak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu saat ini mungkin bertanya, saya kan gak sepintar orang-orang lain yang cari pekerjaan. Bagaimana bisa dapat pekerjaan yang terbaik? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Orang-orang tua mungkin berpikir sudah mau menyerah, anak saya sudah saya doakan Pak, tapi masih mereka tidak mau mengikut Tuhan, tidak mau sekolah, bahkan ada yang tidak mau sekolah, tidak mau melanjutkan studinya, melawan orang tua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak, keuangan saya susah, saya banyak utang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak, pelayanan saya kayaknya mandek, bisnis saya mandek. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang harus kita pegang. Jawaban Tuhan itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
itu sebabnya alasan untuk berbahagia. Kalau kita dengar nggak susah kok, nggak mustahil kok bagi Tuhan. Oh, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bulan Natal ini jangan izinkan dirimu stres, rugi. Dari kisah ini kita tahu Tuhan penuh kuasa, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita bergumulkan sepanjang tahun ini, Pak sudah bulan Desember belum terjadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya dan bersukacita. Mungkin alasannya sampai sekarang belum terjadi karena kita tidak bersukacita. Kita tidak percaya. Kita bimbang, kita ragu. Sebab itu kita percaya. Amin. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mungkin belum mengerti benar-benar karena malaikat tidak kasih tahu jalan ceritanya. Malaikat Tuhan tidak bilang gini loh, memang kamu belum menikah, tapi ada kuasa, jadi kamu tuh mengandung. Ya, setelah 9 bulan nanti melahirkan dan begini-begini. Malaikat nggak cerita detail Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mungkin sedang mencari pekerjaan, mencari jalan keluar, mengenai keuangan, mengenai keluarga, mengenai anak-anak. Gak selalu. Ya, gak selalu. Kadang Tuhan ada ngomong, tapi gak selalu Tuhan bicara. Caranya bagaimana dan detailnya gimana, urutannya gimana. Kenapa begitu ya? Saya juga gak mengerti Bapak Ibu sekalian, itu rahasia Tuhan. Mungkin kalau dikasih tahu semuanya malah kita jadi gak melakukannya ya. Kita makin gak percaya, kita makin waduh. Tapi puji Tuhan, jawaban yang paling baik adalah kita mengikuti apa yang dikatakan Bunda Maria. Sesungguhnya saya ini kan hamba Tuhan, ya udahlah saya ikut aja, saya nurut aja. Bapak Ibu sekalian, bulan ini sepanjang tahun bahkan seumur hidup kita, seringkali kita cukup ngomong, ya udah saya nurut Tuhan. Engkau bilang kau menjagai, melindungi saya, memberkati saya, melepaskan saya dari segala persoalan saya. Aku nurut aja deh. Aku percaya. Aku berserah kepadamu. Ya. Karena apa? Hamba. Ya. Ketika Bunda Maria mengatakan hamba, itu Tuhan dan hamba. Zaman dulu itu hamba itu budak. Ya. Jadi terserahlah Tuhannya mau apa, mau dijual, mau disuruh ini, disuruh itu. Zaman itu hamba atau budak itu ya ikut aja. Hukumnya, hidupnya udah gak bisa diputuskan sendiri. Tuhan yang memutuskan untuk seorang hamba di zaman itu. Dengan mengatakan itu, kalau kita juga mengatakan itu hari-hari ini, itu mengatakan gini, hidup saya ini kan sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup saya ini kan sudah diserahkan kepada Tuhan. Ya saya gak punya hak untuk ngatur hidup saya dong. Saya menjalaninya sesuai yang Tuhan suruh. Karena Tuhan adalah Tuhan saya. Dia yang memiliki saya. Dia yang memiliki hidup saya. Ketika itu kita lakukan, semuanya justru lebih gampang Bapak Ibu sekalian. Seringkali yang saya lihat dalam kehidupan anak-anak Tuhan, masih dipertahankan haknya. Saya jadi teringat suatu cerita ya, saya ulang lagi cerita ini kalau Bapak Ibu sudah dengar jangan bosan. Jadi ada seorang anak Tuhan, ini kisah nyata. Jadi waktu muda dia ikut KKR. Kemudian pendetanya ajak, siapa yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan, maju ke depan. Ya kan. Dia sudah mau maju. Tiba-tiba dalam pikiran dia, waktu zaman itu zaman misi ya, misionaris. Gimana kalau Tuhan suruh saya ke Afrika? Waduh, dia berhenti di tengah jalan. Gak jadi maju ke depan. Akhirnya dia kembali ke dalam kehidupan yang lama. Sampai umurnya sekitar 20-an gitu. Bosan juga dengan hidup sendiri ya Bapak Ibu. Pikir kalau hidup tanpa Tuhan tuh bebas. Merdeka, bisa suka-suka. Percayalah Bapak Ibu. Itu semu. Yang kelihatan merdeka itu penuh kesepian, ketakutan, kebimbangan, kesulitan hidup Bapak Ibu sekalian. Percayalah, paling enak hidup dekat dengan Tuhan, hidup dengan rencana Tuhan. Kemudian suatu waktu dia ikut lagi KKR. Gitu ya. Dia mau balik lagi. Ya, berkali-kali ini dalam hidup dia sampai
Kejadiannya selalu sama. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, gak bisa tanggung-tanggung, harus serahkan. Lalu ketika harus diserahkan, dia pikir, aduh gimana kalau saya serahkan, nanti saya disuruh ke Afrika, saya disuruh ke sini, waduh, masa depan saya gimana, saya masih muda, saya belum menikah, begini-begini. Akhirnya dia selalu mundur dari keputusan untuk menyerahkan hidupnya. Sampai suatu hari, umurnya sudah cukup tua ya, kurang saya lupa ya, sekitar 50-an kalau gak salah. Akhirnya dia datang satu KKR lagi dan dia sudah bosan hidup, ternyata hidup jauh dari Tuhan, hidup saya nggak mau diatur oleh Tuhan, saya atur hidup saya sendiri. Hidup yang dia jalani adalah hidup seperti itu, ternyata tidak membahagiakan dia, hidupnya gagal, hidupnya tidak berhasil. Dan dalam kehidupan yang seperti itu dia bilang, ya udahlah, suruh ke Afrika juga aku pergi katanya. Jadi dia nangis-nangis, dia maju ke depan, ya ada altar call, dipanggil ke depan, dia maju. Tuhan, aku serahkan hidupku, kemanapun kau suruh aku mau pergi. Tiba-tiba saat itu dia sudah didoakan, Tuhan bicara sama dia, saya tidak pernah menyuruh kamu ke Afrika. Saya hanya mau tahu kalau engkau saya suruh ke Afrika, engkau mau atau tidak. Tapi saya tidak benar-benar mau kirim kamu ke Afrika. Mungkin juga gak cocok ya. Kalau orangnya gak kuat untuk di tanah misi, malah gak bisa melayani di sana. Tapi Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak suruh kita melakukan yang kita takuti itu. Tapi yang Tuhan perlu tahu itu adalah kalau itu pun disuruh Tuhan, kita mau atau tidak. Berserah penuh kepada Tuhan. Banyak kita tidak mengalami kebaikan Tuhan karena kita mau atur sendiri, padahal kita tahu lah ya Tuhan lebih hebat dari kita. Dia lebih bijaksana, lebih berhikmat daripada kita. Seandainya kita disuruh tutup mata, ini pakai kain penutup mata, kiri kanan kita ada jurang nih. Kalau mau selamat menyeberangi jalan yang sempit itu, kalau tidak percaya penuh Bapak Ibu sekalian, dengan mata ditutup, kita pasti ke jurang. Tapi kalau tidak, kaki kiri maju, setengah langkah, 1 langkah, geser ke kanan, setengah langkah, maju lagi. Kalau kita percaya penuh dan mengikuti secara detil tuntunan itu, baru kita bisa sampai ke seberang. Karena kiri kanannya jurang, bentuknya tidak rata lah ya, tidak lurus. Bapak sekalian, kehidupan kita seperti itu Bapak Ibu. Kiri kanan kita banyak jurang-jurang. Tuhan mengatakan iblis itu seperti serigala. Di kitab Petrus seperti singa yang mau menerkam. Serigalanya berbulu domba lagi, jadi kelihatannya bagus, tapi ternyata memakan kita Bapak Ibu sekalian. Kiri kanan itu bahaya Bapak Ibu, kalau kita tidak mengikuti secara jelas, secara detil tuntunan Tuhan dalam hidup kita, kita akan repot. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Hari-hari ini kita mau bilang, Tuhan, sudah mentok kemana-mana kalau pakai cara berpikirku yang kuanggap paling hebat. Mengandalkan orang lain, orang yang hebat, orang yang punya jabatan, aku andalkan, ternyata tidak. Mereka justru tidak menolong saya. Sekarang saya mau mengandalkan Engkau saja. Apa yang Kau nyatakan dalam batinku, apa yang Kau nyatakan ketika aku saat teduh, tiba-tiba Engkau berikan pikiran. Ketika aku beribadah di gereja, aku dengar khotbah, tiba-tiba Engkau berikan pikiran, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pewahyuan, ya. Engkau berikan tuntunan. Bapak Ibu, cara Tuhan menuntun itu tidak harus seperti malaikat Gabriel ini besok turun hadir di tempat tidurmu. Mungkin kalau itu dilakukan ke semua jemaat di GBI Menteng, kita semua pada kaget semua, teriak-teriak. Tapi bisa seperti suara yang sepoi-sepoi, ya seperti Tuhan berbicara kepada Elia, ya besok coba lagi anakku, coba jalan ini, coba jalan itu, kelihatannya memang mentok, kelihatannya susah, kelihatannya mustahil, coba lagi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendengar suara-suara Tuhan itu dalam saat-saat intim kita dengan Tuhan, disitulah engkau akan mengalami mujizat, engkau akan melihat roh Tuhan, Roh Kudus turun atas kita, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi itu yang akan menyertai kita melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup ini. Bapak Ibu akan keluar dari kesulitan keuangan, Bapak Ibu akan keluar dari masalah keluarga, rumah tangga, masalah anak-anak, beres karena kuasa Tuhan yang mengerjakannya, dan kita menuruti
sesuai apa yang Tuhan suruhkan kepada kita. Bagian kita lakukan, tapi bagian terbesarnya adalah kuasa Allah yang bekerja. Itulah alasan kita berbahagia. Kita orang yang sangat disayang Tuhan, biji mata Tuhan, kekasih Tuhan, dibela Dia. Hidup kita dibuat beruntung, hidup kita dibuat mujur sama Tuhan. Walaupun kita lihat, kita duduk tenang, terima kasih. Yesus sudah datang, hidupnya aja diserahkan untuk menebus saya, apalagi yang lain-lain. Tuhan akan berikan untuk saya, keluarga saya, orang-orang yang kami kasihi. Itu sebabnya di Lukas 1 ayat 45-48 dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Bapak Ibu sekalian, apa yang Tuhan katakan di saat teduhmu, di ibadah, bahkan ketika kita sedang berbaring di tempat tidur, kita merenungkan Tuhan bagaimana Tuhan menyatakan, kalau kita percaya, apa yang dikatakan Tuhan kepada kita itu akan terlaksana. Akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Lalu Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Belum terjadi loh, Tuhan Yesus belum lahir loh. Dan masih panjang perjalanannya, dikejar-kejar Herodes, mengungsi ke Mesir, kembali lagi ke Nazaret dan seterusnya. Tapi dia berbahagia karena dia percaya semua yang Tuhan katakan melalui malaikat Gabriel akan terlaksana. Bahkan dia sudah, ini kan kayak orang yang super optimistis ya. Belum terjadi apa-apa dia sudah begini, sesungguhnya mulai dari sekarang. Padahal saat itu belum. Tapi dia bilang mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Itu berarti terlalu percaya akan Tuhan. Aku kok bisa dipakai ya untuk melahirkan sang juru selamat yang dibutuhkan oleh seluruh isi dunia ini. Kok aku ya? Bapak Ibu mungkin engkau tidak seperti Bunda Maria. Tapi setiap hal yang mungkin engkau anggap kecil dalam hidup ini, itu pasti penting. Tempatmu itu penting. Pak, saya sudah tua. Engkau penting. Engkau akan berpengaruh kepada anak-anakmu, cucu-cucumu, bahkan orang yang tinggal di situ. Pak, saya tidak bisa apa-apa. Engkau penting. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Saya udah alami, lihat banyak orang yang menganggap saya nggak perlu lagi di hidup ini. Oh tidak. Setiap nafas yang Tuhan berikan kepada kita pasti ada maksudnya, ya. Dan dikatakan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Kalau kita percaya, kita di tempat yang Tuhan taruhkan kita tahu janjinya adalah janji yang baik untuk kita. Dan kita berbahagia, maka satu, kita akan mengalami janji Tuhan. Kedua, waktu-waktu yang kita lalui, sekalipun kita masih menantikan janji Tuhan itu, tidak akan terisi dengan keluh kesah, stres, tekanan, kekecewaan. Tapi sambil menanti, kita tetap bahagia. Bulan Natal ini, berbahagialah. Karena kau disayang Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus di awal bulan ini. Pasti ada sesuatu yang spesial kan kita alami. Siapkan hati kita. Karena kalau kita masuki perjamuan kudus dengan hati yang bersih, berkat Tuhan akan turun melimpah atasmu. Salibmu di surga, kami memasuki perjamuan kudus Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kami ingin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami tahu darah-Mu menyucikan kami, membenarkan kami Tuhan, oleh kasih karunia dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Kekasih Tuhan, angkat roti tinggi-tinggi.
sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Maka di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Kita angkat cawan tinggi-tinggi dan demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, katakan sesuatu, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, terlalu baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lihat umatmu yang kau sudah tebus dengan darahmu Tuhan. Di rumah masing-masing Tuhan, jamahanmu turun. Kekasih-kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah urapan baru dari Tuhan. Terima, kau dijamah, kau diubahkan, kau diberikan kekuatan. Ada terobosan dalam hidupmu, ada kesembuhan, ada kelegaan, ada kelepasan. Haleluya, 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 haleluya. Terima. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, urapi kami semua. Kurabakasandala balalabakandala basandala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita sudah beribadah dengan online, tapi tidak kurang kuasa Tuhan kita sudah alami. Minggu depan, jangan lupa jam 4 sore, onsite di Hotel Mega Proklamasi, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Saya yakin ada kuasa Tuhan, ada sukacita Tuhan. Acara-acara sudah dipersiapkan oleh kita semua. Bawa sebanyak mungkin kenalan-kenalan teman-teman, kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum kita berpisah, kita perlu diberkati Tuhan. Amin. Angkat kedua tanganmu. Bapa di surga, inilah kekasih-kekasih-Mu, biji matamu. Sepanjang minggu ke depan, kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami tahu berkat-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu, itu yang kami perlukan. Kekasih Tuhan, Kau disayang Tuhan, Kau dibela Tuhan, Engkau diberkati berlimpah-limpah. Engkau beruntung dan mujur dalam apapun yang Kau lakukan karena kemurahan Bapa, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin.
Sampai jumpa di ibadah Natal minggu depan 14 Desember jam 4 sore. Haleluya.